أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وعلى من نفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حديثان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula, singkatnya hadirin wal hadirat. Yang tiang cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sesampun yang perlu kami terima, terutama nikmat iman, Islam, umur dan kesehatan niki. Mudah-mudahan yang perlu kami tetap diberikan kesabaran untuk terus mengarahkan semua amanah Allah yang diamanahkan terhadap yang perlu kami untuk beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang perlu kami mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah nanti, dan ngirim beliau serta guru-guru yang perlu kami semuanya masuk syurga mudah-mudahan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang semakin niki bab yang ke-50 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu
Bab ma jaa fi haya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak ada rasa malu, maka lakukan apa yang kalian inginkan sekehendaknya. Al-haya' minal iman. Malu niki termasuk bagian daripada iman juga. Seperti apa rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari guru beliau yang bernama Mahmud bin Ghailan. Dan Mahmud bin Ghailan niki termasuk muridnya Abu Daud As-Sajistani, sahibu Sunan Abi Daud, sampai dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling keras rasa malu beliau, melebihi malu beliau minal adra'i fi khidriha. Adra' niki adalah bikrun, perempuan-perempuan yang masih perawan. Perempuan-perempuan yang masih perawan niki malunya luar biasa. Itu sebenarnya hak kewaliannya itu diserahkan terhadap bapaknya. Dan suku tuha alamatur ridha. Niki perempuan-perempuan yang masih pikir, masih azra, karena mereka sangat malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan dan hajatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu beliau melebihi perawan-perawan yang fi khidriha, yang berada di khidriha. Al-khidr huwa as-sitrul ladzi yaj'alu lil bikri fi jambil bait. Biasa orang-orang Arab niki, perempuan-perempuan niki yang masih perawan, itu mereka aib kalau dilihat. Penunas, mudah-mudahan pelungguh tahun niki bisa berangkat melaksanakan haji. Kalau pelungguh tele dengan Arab, Saudi Arabia menggunakan cadar niki, jangan terlalu pelungguh tatap. Aib bagi mereka. Dan marah pelungguh le teriki. Sewenang-wenang semau pelungguh munara dengan liwat dengan nina niki, terserah. Sekuat pelungguh telek dengan nina niki. Tapi kalau di Saudi Arabia, di Semenanjung Arab, khususnya di Saudi Arabia, Mekah, Madinahnya, Jiddahnya niki, itu mereka menggunakan cadar. Kerudung, di luarnya menggunakan cadar, sehingga semuanya tertutup, matanya pun tertutup semuanya. Dan seandainya kata pelungguh memandang mereka, maka mereka akan marah. Bahkan tidak segan-segan mereka mendatangi pelungguh dan ngomel terhadap pelungguh. Ya, kalau pelungguh nantinya bernasib melaksanakan haji, jangan pelungguh terlalu menatap orang-orang Arab niki. Aib bagi mereka kalau terlalu lama ditatap. Apalagi yang masih perawan, mereka malu. Dan malunya Rasulullah SAW melebihi perawan-perawan yang masih dipingit. Bahkan pernah satu ketika di satu pembangunan Masjidil Haram, di satu pembangunan Ka'bah, setelah diruntuhkan, kurang lebih usia beliau pada saat niki kurang lebih sekitar 35 tahun. Dia ikut naik untuk meletakkan susunan-susunan batu Ka'bah. Di saat beliau berada di atas, tiba-tiba angin besar dan menerbangkan kain beliau yang menyebabkan kelihatan paha beliau. Beliau begitu kelihatan pahanya, langsung muka beliau merah
malu dan turun, tidak mau lagi naik untuk membantu orang-orang Arab meletakkan, menyusun batu-batu Ka'bah niki. Dan wakana idza kariha, kalau beliau benci terhadap sesuatu, maka urifa fi wajhi, diketahui dari wajah beliau. Beliau begitu benci terhadap sesuatu, beliau tidak ucapkan kebencian itu, tapi kelihatan dari muka beliau merah dan marah. Dari muka beliau. Yang berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Sufyan an Mansur an Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khutami an maula li Aisyah, dari budaknya Siti Aisyah. Qala, beliau menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah bercerita. Qalat Aisyah, Siti Aisyah pernah bercerita, beliau mengatakan, ma nazartu ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah berhubungan suami istri dengan Siti Aisyah, sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal, Siti Aisyah tidak pernah sedikit pun menatap kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istri-istri beliau yang lain. Beliau di saat berhubungan suami istri selalu menutup, ditutup menggunakan selimut. Dan sebelum berhubungan, beliau mengajarkan yang belum suami doa, Allahumma jannibna syaitan, bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan bima razaqtana. Kenapa? Karena di saat yang belum suami berhubungan suami istri, ada setan-setan yang ingin ikut campur dalam penciptaan keturunan-keturunan yang belum suami. Sehingga di saat belum membaca doa niki, maka setan-setan niki akan menjauh, sehingga hubungan pelunggu tidak disertai dengan campur tangan setan. Dan kalau berhasil, maka insyaallah putra-putra putri yang belum suami niki akan menjadi putra-putri yang insyaallah terpelihara dari godaan-godaan setan. Harus yang belum suami apal niki, dan sampai pelunggu sudah mempunyai cucu papu, nganak 5-6 dia dah apal doa niki. Walana Syekh sering ngajar yang belum suami doa niki, Allahumma jannibna syaitan, bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan bima razaqtana. Ini doa hubungan suami istri, supaya setan-setan ini akan menjauh dari tiang peluru suami, tidak terlibat ikut campur dalam berhubungan dengan tiang peluru suami. Seandainya kata pelunggu sudah sekian tahun, 10-15 tahun kawin, tapi belum dikaruniakan anak, maka nunas. Pelunggu berdoa seperti doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria, sekalipun setelah sekian tahun Nabi Zakaria niki berhubungan suami istri, beliau tidak dikaruniakan anak. Istrinya niki mandul. Sampai pada akhirnya, tapi beliau tidak putus asa, terus berdoa. Nabi Zakaria terus berdoa. Sampai pada akhirnya doa beliau, wahabli, ya, dalam surah Maryam, ayat yang pertama sampai dengan ayat seterusnya. Bagaimana doa Nabi Zakaria yang tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah putus asa dalam berdoa, minta supaya diberikan keturunan. Dan setelah beliau berumur 120 tahun, setelah berumur 120 tahun, istrinya berumur 98 tahun, baru dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak dan diberi nama dengan nama Yahya.
Doa beliau, inni khiftu mawaliya min waraya wa kanat imraati aqir fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ketujuh dan seterusnya. Kepelungguh mungkin ada di antara pelungguh yang sampai semangkinan ini sudah 10-15 tahun bersuami istri di depan budoi keturunan, jangan putus asa. Terus berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Yakub niki. Wahabli min ladunka waliyan. Ya Allah, karuniakan gaji keturunan-keturunan yang soleh dan soleh, terus jangan putus asa. Coba Nabi Zakaria seorang nabi, tapi dari awal beliau kawin sampai berumur 120 tahun. So, berapa tahun? Beliau terus mohon kepada Allah, tidak pernah putus asa. Baru beliau mendapatkan keturunan. Saudara sekalian, maka insya Allah mudah-mudahan dengan membaca doa tadi sebelum tiang pelung suami berhubungan dan membaca doanya Nabi Zakaria, insya Allah mudah-mudahan tiang pelung suami akan dikaruniakan putra keturunan yang soleh dan solehah, dan sebisa mungkin yang pelung suami berhubungan ya dalam keadaan ditutup menggunakan selimut suami dan istri. Yang berikutnya, babu majaa fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bekam niki sunnah, ya. Bahkan malaikat Jibril begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Isra dan Mi'rajnya, ya, malaikat Jibril selalu berpesan terhadap Rasulullah. Muru ummataka bil hijamah. Alaikum bil hijamah. Umuru ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, hendaknya Anda melakukan hijamah. Begitu juga perintahkan umatmu untuk berhijamah, yaitu berbekam. Ini sunnah, tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau informasi dari yang tukang bekam niki, ya pelungguh seharusnya bilang bulan berbekam. Dituntut untuk setiap bulannya berbekam. Kenapa? Karena memang dari sana kemasukan mereka. Tapi dalam kitab Ta'limul Mutalim, ya, Imam Az-Zarnuji beliau mengatakan jangan terlalu sering berbekam. Apalagi berbekam di tengkuk, di bawah Nabi namanya, di antara leher niki. Jadi berbekam di bawah kepala, di atas leher niki, itu bisa menyebabkan lupa, bisa menyebabkan penyakit Nabi namanya bahasa pelungguh, opo bahasa tiang, penyakit pikun. Kalau terlalu sering berbekam di tengkuk niki, di bawah kepala niki, maka sunnah berbekam. Rasulullah sering berbekam, beliau berbekam di bawah pundak niki, di pundaknya, ya, di bahu, sekitar bahu ke bawah nih. Seperti apa Rasulullah SAW berbekam? Qala haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala Humayd, qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hijami, faqala Anas. Sayyidina Anas ditanya, Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW, mengenai upah orang yang berbekam. Maka beliau menceritakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Rasulullah berbekam, yang tukang bekamnya namanya Abu Taibah. Maka fa'amara lahu bi sa'aini min ta'amin. Rasulullah merintahkan Abu Taibah niki untuk membekam beliau dengan upah sa'aini min ta'am, 2 sa'. Yang satu sa' niki 4 mud. Yang satu mud niki 675 gram. Berarti kurang lebih satu sa' niki 3 kilo, 2 sa' niki berarti 6 kilo. Sesuailah semangkiran niki
Ongkos pelungguh kalau berhijamah atau berbekam niki antara 45 sampai 50 ribu. Cuman terkadang ada petugas-petugas bekam niki, mereka tidak minta upah, tidak menentukan tarif sesuai dengan keikhlasan pelungguh. Cuman terkadang niki yang kita bingung. Tebeng duit lalu waresang, ya kurang dari itu. Kita kasih kurang, jangan-jangan tidak seperti itu ongkosnya. Sebenarnya paling bagus tentukan tarifnya. Seandainya kata pelungguh, ada yang bertugas untuk membekam seseorang. Pasen tiang niki betanggik, nggih. Silai karena menggunakan tanggik baik kerbau, ya. Menggunakan tanggik kerbau atau sapi, silai. Semakin nanti kan ada alatnya, nggih. Gampang, mudah dan bersih insyaallah. Maka disunnahkan untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh pelungguh, karena setiap hari pelungguh makan makanan niki diolah usus pelungguh, oleh usus pelungguh niki jadi darah niki mengalir terus dalam tubuh pelungguh konon 40 hari. Darah hasil makanan niki mengalir dalam tubuh pelungguh, setelah niki darah itu akan mati. Maka perlu untuk dikeluarkan darah yang sudah tidak berfungsi niki. Sebenarnya kalau orang memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang haram begitu masuk ke dalam tubuhnya, baik haram dari zatnya atau haram jalan mendapatkannya, begitu masuk ke dalam tubuh seorang, maka ibadah doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Artinya selama darah niki menggerakkan tubuh pelungguh dari hasil makanan yang haram niki 40 hari, maka selama itu juga ibadah, doa semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dengan sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Taibah untuk membekam beliau dengan ongkos 2 sok makanan atau 6 kilo. Mangkina niki kalau beras misalkan 1 kilo harganya 10.000, berarti kalau 6 kilo 60.000. Suailah sama seperti dulu berarti. Nggih. Mangkina niki ongkos bekam antara 50 sampai 60.000 ongkos bekam. Wa kallama ahlahu, lantas keluarga dari Abu Taibah niki berkata, wa wada'u anhu min kharrajihi. Maka keluarga Abu Taibah niki, karena Abu Taibah niki adalah menjadi tulang punggung keluarga, seolah-olah keluarga niki menganggap apa yang didapatkan oleh Abu Taibah niki sebagai hasil pekerjaan Abu Taibah yang wajib dikeluarkan terhadap keluarganya. Kharraj niki yang sebenarnya arti kharraj niki adalah wa huwa ma ya'udu bihil 'abdu ala malikihi natijata amalihi. Hasil yang didapatkan oleh seorang budak yang diserahkan terhadap tuannya. Pendapatan wajib yang diserahkan oleh seorang budak terhadap tuannya yang dulunya masih perbudakan. Tapi semakin niki sudah tidak ada perbudakan. Kita Indonesia dari tahun 1945, ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Perbudakan ini adalah penjajahan. Kan semakin lagi sudah tidak ada perbudakan, sudah tidak ada. Maka waqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu, atau inna min amthali ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Yang terbaik dari apa yang Anda gunakan untuk pengobatan, menurut Rasulullah, adalah al-hijamah, berbekam. Silakan. Boleh, pelungguh yang kurang sehat, berat badan pelungguh, atau terlalu banyak kolesterol, darah tinggi misalkan, silahkan pelungguh mediasi, gunakan Nabi namanya pengobatan dengan cara pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan cara berbekam niki.
Dan memang kalau tiang pelunggu sami sudah berbekam, ringan ni dapat awak pelunggu, mai penidam pelunggu. Berikan saja. Kalau pelunggu belum berbekam, tapi kalau pelunggu sampun berbekam, pelunggu rasakan, mai awak dapat awak pelunggu dan ringan. Belin tertidam doang, ngantok. Karena darah-darah kotor seara oleh awak pelunggu niki sudah hilang. Kata Rasulullah, "Afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah." Yang terbaik dari apa yang Anda gunakan untuk berobat, pengobatan adalah al-hijamah, berbekam. Qala haddatsana Amr bin Ali, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Warqa bin Umara an Abdul A'la an Abi Jamilata an Ali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Maka Rasulullah perintahkan terhadap Sayyidina Ali untuk memberikan upah terhadap orang yang membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu al-hajjama ajrahu. Lantas kata Sayyidina Ali, akulah yang memberikan tukang bekam itu ongkos daripada pekerjaan yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka upah yang perlu dapati dari bekam niki baik, ya. Bahkan niki disebutkan oleh Nabi namanya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan lau kana haraman la yu'tihi. Seandainya kata haram ongkos atau upah bekam niki, niscaya Rasulullah tidak akan memberikan orang yang membekam beliau upah. Tapi karena baik dan boleh, maka silakan pelunggu memberikan upah orang-orang yang sudah membekam pelunggu upah. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبدة عن سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم dari Sya'bi, beliau mengira bahwa yang niki, ungkapan niki adalah, hadis niki adalah ungkapan cerita dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala akhda'aini wa bainal katifaini. Rasulullah berhijamah, berbekam niki, ya, ala akhda'aini. Akhda'ain niki bentuk tasniyah daripada akhda'un. Akhda'aini. Ya. Akhda'ain niki adalah bainal katifain, yaitu di antara bongkor pundak pelunggu, di bawah pundak niki. Di bawah pundak niki, yaitu bongkor di bawah pundak niki. Disitulah Rasulullah berhijamah. Wa'atal hajja wa ajrahu. Lantas Rasulullah memberikan orang yang membekam beliau niki upahnya. Maka kata Abdullah bin Abbas, "Lau kana haraman lam yu'tihi." Seandainya kata haram hukumnya memberikan orang yang berhijamah niki upah, niscaya Rasulullah tidak akan memberikan. Artinya boleh pelunggu memberikan orang yang sudah membekam pelunggu upah. Tapi ada yang punya sahabat, tidak mau dikasih upah. Tidak mau dikasih upah. Benar-benar dia lakukan percuma, majanan, bahasa Arab niki, gratis, free. Ada dua cara pengobatan juga, bukan hijamah saja. Ada juga dengan cara Nabi namanya pasdun. Pasdun niki persis seperti donor darah, mengeluarkan darah baik dari kaki ataupun dari tangan niki. Kalau Nabi namanya donor niki biasa di tangan, pelunggu. Dari tangan pelunggu disedot darah niki. Dia butuh waktu lama, paling 5 menit, sudah sampai 10 menit, sudah dapat sekantong, 2 kantong, cepat sekali keluar darah niki,
kalau dikeluarkan lewat aliran darah niki. Begitu juga fasdun niki. Fasdun niki persis kayak donor darah niki, dikeluarkan dengan alat, maka darah niki akan keluar. Darah-darah yang kental niki akan keluar, baik dari kaki ataupun dari tangan pelunggup. Seperti itu boleh juga. Ya. Begitu juga dengan menggunakan mediasi hijamah atau bekam. Boleh dengan fasdun dan boleh juga dengan bekam. Qala haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdatu an Abi Layla an-Nafi' bin Umar. Nafi' niki sebenarnya murid dan budaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekaligus murid Abdullah bin Umar. Sebenarnya kalau ada pelungguh dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi', Nafi' meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar orang tuanya sendiri, maka hadis niki disebut dengan ya musalsal adz-dzahabi, ya, rentetan emas, rantai emas. Maka hadis niki kedudukannya sahih, sahih li zatihi, yang disebut dengan rentetan emas. Maka Abdullah bin Umar menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman, pernah memanggil tukang bekam, hajamahu dan membekam beliau. Wa sa'alahu, lantas Rasulullah bertanya terhadap tukang bekam ini niki, kam kharrajuka, berapa pengeluaran wajib yang Anda keluarkan terhadap tuan Anda? Yang kemungkinan tukang bekam niki adalah budak. Dan ada pendapatan wajib yang dia keluarkan, yang dia berikan terhadap tuannya, hasil kerjaannya. Kam kharrajuka, kata Rasulullah bertanya terhadap yang membekam beliau. Maka si budak niki berkata, faqala thalathatu asu'in, 3 sok. 3 sok berarti 3 kilo kali 3 berarti 9 kilo. Setiap hari pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh si budak ini terhadap tuannya. Karena budak pada zaman dulu sama dengan binatang, dipekerjakan oleh tuannya untuk mendapatkan hasil dan boleh dijual, tidak ada harganya. Beliau mengatakan salah satu asuin, 3 sak. Fawadha'a anhu sa'an, lantas ya Rasulullah memberikan budak niki 1 sak dari yang dia akan keluarkan terhadap tuannya, wa atahu ajrahu, dan Rasulullah berikan lain upahnya. Upah beliau lain dan pengeluaran terhadap tuannya atau penghasilan yang dia dapati untuk diberikan terhadap tuannya diberikan oleh Rasulullah 1 sak. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في أخدعين والكاهل. Dalam Rasulullah SAW beliau berhijamah, berbekam di pundak beliau. Wal kahil, kahil niki atas punggung, bawah leher. Ya, jadi akhda'aini ya dijelaskan oleh al-kahil, yaitu di bawah leher, atas punggung. Wa kana yahtajibu li 17 niki tempat-tempat sunnah berbekam, waktu-waktu sunnah berbekam, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil bulan atas, okay, bulan Hijriyah, yaitu li 17 pada tanggal 17 bulan atas, atau wa 19 pada tanggal 19
dan ihda wa ishrin pada tanggal 21. Tolong pelunggu ingat-ingat, catat niki. Waktu terbaik untuk berbekam yaitu pada tanggal 17, pada tanggal 19 dan pada tanggal 21. Silakan pelunggu pilih ya antara salah satu tanggal-tanggal niki kalau pelunggu mau berobat dengan mediasi bekam, yaitu pada tanggal 17, 19 dan pada tanggal 21. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala anbana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di saat beliau menggunakan kain ihram untuk melaksanakan haji. Begitu beliau sampai di daerah Malal, ada satu tempat daerah namanya daerah Malal, kurang lebih sekitar 31 kilo dari Mekah. Yang semangkiran niki nyambung Mekah sampai dengan Nabi namanya Jumum. Jumum niki taptish, itu pelunggu mau masuk. Sebelum mau masuk, kalau pelunggu datang dari Madinah, maka begitu pelunggu mau masuk ke tanah haram, sebelum masuk tanah haram, ya, pelunggu diperiksa di Jumum. Maka daerah niki ada satu tempat namanya Malal, nama perkampungan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di Mekah, beliau berbekam dulu dalam keadaan menggunakan ihram. Maka Rasulullah pernah berbekam di bulan puasa juga. Misalnya alal mukhtalaf mengenai berbekam di bulan puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak. Kita mazhab Asy-Syafi'iyah berbekam di bulan puasa itu membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan wudu. Kita Syafi'iyah. Adapun imam-imam yang lain mengatakan tidak membatalkan puasa. Alangkah bagusnya pelunggu berbekam di luar bulan puasa. Maka Rasulullah SAW sebelum masuk ke Mekah, beliau berbekam di daerah Malal ala dhahri qadamin. Beliau berbekam di tapak kaki beliau, di telapak kaki beliau yang beliau bekam. Boleh. Jadi berbekam niki bukan di pundak saja, tapi di mana tempat-tempat yang sakit niki. Misal di paha pelunggu, pantat pelunggu, ataupun betis, misalkan kaki, di mana sakit niki terasa berat, maka di situ boleh yang perlu sami bekam, keluarkan darahnya. Karena memang bahwa umur di atas petanda setahun niki banyak penyakit sudah dalam tubuh pelunggu akibat makanan-makanan niki. Sila kalau pelunggu tidak percaya, pelunggu lalu check up dengan dokter ataupun check up di klinik-klinik. Kalau tidak pelunggu kena kolesterol, asam urat, darah tinggi, asam lambung, macam model penyakit arak le awak pelunggu. Sebenarnya kata Rasulullah, man balagha 40 sanatan falam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ila an-nar. Karena siapa yang sudah berumur 40 tahun tapi masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka siap-siaplah dia menjadi penduduk api neraka. Tidak bisa kebaikannya menutupi kesalahannya, maka siap-siaplah akan menjadi penghuni neraka. Karena memang kalau sudah 40 tahun ini banyak penyakit dalam tubuh pelunggu, sehat-sehat turun batur, tiba-tiba kelema-lema tumbang meninggal dunia, ternyata kena kolesterol. Kolesterol niki kan sehat rupanya orang, tapi begitu darah pelunggu kekentalannya sudah melampaui batas lebih 300 apalagi 400, maka dengan tiba-tiba kolesterol itu, begitu juga darah tinggi, tiba-tiba
maka sila. Terus sudah 40 tahun, apalagi 5-60 tahun, ya silahkan banyak-banyak zikir, ingat terhadap Allah, ibadah terhadap Allah, ya, sehingga insyaallah di saat pelunggu zikir, sujud, di situ naik darah tinggi pelunggu, ya, atau pecah pembuluh darah pelunggu di saat sujud, meninggal dalam keadaan sujud. Amin ya rabbal alamin. Karena sering yang temukan, ya, sehat, rubin bareng kan dengan niki, tiba-tiba, ya, paginya sudah diumumkan, ternyata malamnya dilarikan ke rumah sakit, pecah pembuluh darahnya akibat darah tinggi ataupun stroke niki. Naudzubillah summa naudzubillah. Berapa umurnya? Diantaranya bro, tanda sedua, tanda setelu tuan guru. Mudah-mudahan sekalian pelunggu bersami bisa mengarahkan sisa-sisa umur yang pelunggu bersami niki terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya mudah-mudahan yang belum meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bisa yang belum lakukan sesuai dengan tanggal yang tadi disunahkan. Tanggal 17, 18, kencet tanggal 21. Teman sekalian, terima kasih atas perhatian pelunggu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Ada salah dan keliru, yang kurang maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-50 yang kita diberikan penjelasan oleh guru kita tentang bagaimana malunya baginda Rasulullah dan bagaimana sistem pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas kita baru dengar dari guru kita. Dan apa yang diharapkan dan akan sama guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian kajian kita pada malam hari ini bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.